Berhenti, jangan biarkan dia lari. Namaku Alia Pratama. Aku seorang agen, dikirim untuk curi permata Wijaya. Kukira hidupku cukup menegangkan, tapi ternyata lebih menegangkan lagi. Aku bisa menghilang. Berhenti. Ini ruang istirahat Tuan Muda. Butuh pemindai iris. Cari di depan. Jangan remehkan. Aku ini agen Pusaka Keluarga Wijaya. Berhasil. Apa yang terjadi? Cepat sekali kembali. Aku perlu istirahat. Tangkap maling itu tanggung jawab kalian. Setengah jam lagi, maling itu harus berlutut di depanku. Direktur Wijaya. Setengah jam lagi, Kok bisa tangkap akurat? Apa maunya? Apa yang kulakukan? Harus cepat lari. Aku? Kenapa aku menghilang? Aku bisa sentuh benda. Aku tak menghilang. Aku bisa menghilang. Wow, aku bisa menghilang. Mulai sekarang, di dunia ini, apalagi yang tak bisa kucuri? Badan Direktur Wijaya bagus juga. Makasih batu safirnya. Dah. Dilihat aku? Apa ini? Baru sebentar. Baju muncul lagi. Ilmu menghilang apa ini? Gagal total. kepala pelayan. Di ruang istirahat, ada makhluk menjijikkan. Makhluk menjijikkan? Maksudnya aku? Saya kasih 10 detik, tidak, 5 detik saja. Bawa orang kemari. Bersihkan ruang istirahat, bersihkan semua si makhluk menjijikkan itu. Oh ya, jimat pelindung yang kamu minta, bawa juga. Tuan muda, tapi Tuan bilang tak suka tahayul. Di rumah ini kan? Kau suruh bawa ya bawa saja. Kalau aku keluar begini, pasti dikira hantu hidup yang mengerikan. Lalu dibawa untuk percobaan ilmu gaib? Ini kan memaksaku buka baju? Tuan jimatnya sudah dibawa. Makhluk menjijikannya di mana? Tuan muda, inikah makhluk menjijikannya? Tuan jimatnya sudah dibawa. Kalau tidak, habis sudah. Dilihatin sekelompok pria kekar. Tuan, makhluk menjijikannya sudah dibersihkan. Itu apa? Hantu, hantu! Aku muncul. Aku ketahuan. Tangkap dia. Akan kulihat siapa berani macam-macam di rumahku. Kenapa tidak segera ambilkan baju? Baik. Bagaimana dengan hantunya tadi? Indra keenamku mengatakan, itu bukan hantu. Pasti manusia, pakai cara tertentu. Tapi kita tidak melihat. Wajahnya bagaimana? Bagaimana mau mencari? Buatkan iklan cari jodoh untukku secara online dengan batu safir sebagai mahar. Cari jodoh. Bukannya kita mau tangkap maling? Apa hubungannya dua hal ini? Bisa saja berhubungan. Ibu terus mendesakku menikah. Semua orang tahu ini. Lewat cari jodoh ini, aku akan ungkap si maling. Uang mukanya tak bisa dikembalikan. Aku akan usahakan dapatkan batu safir. Gimana nih? Hampir saja dilihat telanjang sekelompok pria. Permata pun hilang.
Ilmu menghilang macam apa ini? Durasi tak bisa dikendalikan? Saat muncul malah baju dulu. Kukira ini kemampuan dewa? Ternyata malah jebakan. Setelah kejadian tadi malam, sistem keamanan keluarga Wijaya pasti lebih ketat. Aku cari cara lain. Ahli waris Wijaya. Rilis syarat calon pasangan ketat. Maharnya adalah batu safir. Langit berpihak padaku. Kesempatan datang? Apa ini? 1000 aturan keluarga Wijaya. Bila ingin menikah masuk keluarga Wijaya, harus hafal di luar kepala. Ini bisa kau baca pelan-pelan. Tak usah buru-buru. Pasal 432 ayat 1. Istri Wijaya. Suami adalah pusat, patuh pada kewajiban istri. Dilarang ikut campur urusan pribadi suami. Tindakan wajib ikut perintah suami. Harta milik suami. Keluar belanja berteman harus izin. Pasal 572 ayat 6. Istri wajib laporkan pada suami. Data kontak lawan jenis di alat komunikasi. Keluar belanja berteman harus izin. Jika tidak disetujui, wajib hapus dan blokir semua. Pasal 600 ayat 1. Pasal 600 ayat 1. Dengan keluarga asal sendiri, orang tua dikirim ke panti jompo. Saudara dideportasi ke luar negeri. Sanak saudara lain dianggap tidak ada. Jika ketahuan masih kontak, harus keluar tanpa bawa harta. Maksudmu, kau boleh main-main. Aku harus patuhi aturan. Kau boleh hidup boros. Aku beli sedikit saja harus lapor. Yang lebih gila, aku jadi istri Wijaya. Harus jadi yatim piatu? Paham juga kamu. Tak terima, pergi sekarang. Maksudku, aku mau kamu. Denganmu, ngapain cari pria lain? Denganmu, ngapain cari uang? Dan yang penting, aku memang yatim piatu. Bidi Gunawan, tambahkan pasal, setelah nikah dia dilarang sentuh aku, Apa? Lalu buat apa aku menikah? tak bisa terima, Terima. Perintah suami pasti ditaati. Nah, aku tanya satu hal terakhir. Silakan tanya suami. Kau ini pencuri? Apa? Aku cari jodoh kali ini. Tujuannya untuk menemukan pencuri batu safir kemarin malam, karena hanya pencuri yang mau terima syarat kejam begini untuk masuk keluarga Wijaya. Alia Pratama, kamu pencuri itu kan? Masa iya? Sebenarnya, aku hanya ingin merasakan jadi Nyonya Wijaya. Aku sudah lama kagumi Tuan Muda Wijaya. Kalau Tuan Muda tak berminat, aku pergi dulu. Lulus seleksi. Ini perjanjian pranikah. Tanda tangan di sini, Alia Pratama. Kalau kau benar pencuri, ini jebakan yang sudah menantimu. Kutunggu kau terbongkar dan ungkap dalangnya. Jangan tanda tangan. Maaf, sudah ditandatangani? Kak Raka, aku tahu kau hanya ingin menuruti wasiat bibi, bisa saja terima syarat nikah. Tapi perempuan ini bisa saja terima syarat nikah. Yang begitu kejam, pasti ada niat jahat. Nadia, mulai sekarang Alia kakak iparmu harus sopan padanya. Suamiku, aku tak akan marah padanya. Tak apa anak manja. Aku tak akan marah padanya. Kak Raka, aku tak sengaja menyinggung kakak ipar. Cuma, semuanya terlalu kebetulan. Takut kakak tertipu orang jahat. Alia menikah denganku, bukan untuk cari apa-apa. Dia bukan orang jahat. Kak Raka, Nadia, jadi anak baik ya. Dengar kata. baik. Nadia nurut sama Kak Raka. Entah perempuan cantik ini, pencuri atau bukan, tak kubiarkan dia tinggal di dekat Kak Raka. Hari ini tak bawa hadiah. Gelang ini buat kakak ipar sebagai hadiah sambutan. Kakak ipar tak akan menolak, kan? Tentu tidak. Biar ku bantu pakai. Pura-pura jatuh di depanku? Level siasatmu masih kurang. Ayo ku bawa berobat. Ayo ku bawa berobat. Kak Raka, dia... Suamiku, aku baik-baik saja. Luka kecil begini sudah biasa. Lebih baik tanya Nona Hartono dulu. Dia tadi juga hampir jatuh. Pasti terkejut. Jangan sok tulus. Kamu sengaja, kan? Lebih baik tanya Nona Hartono dulu. Dia sendiri yang nabrak meja kopi tadi. Sampai luka. Kak Raka, dia cuma mau curi kepercayaan kakak. Lalu berniat jahat. Betul. Aku memang berniat mendekati Tuan Muda Wijaya. Lalu berniat jahat. Dia sendiri sudah mengaku.
Aku mengaku, aku menikahi Tuan Muda Wijaya karena berharap punya tempat berteduh, berharap tak lagi perlu di taman, hidup menggelandang, berharap tak lagi perlu menjalani hari di mana terus diusir orang. Sudahlah, jangan diteruskan. Kamu terluka, izinkan aku bantu obati lukamu dulu. Kak Cheng, jangan percaya dia. Dia hanya berpura-pura. Kata Nona Hartono, aku berpura-pura. Kata Nona Hartono, aku berpura-pura. Tak apa. Tuan Muda Wijaya, kehidupan seperti ini, di mana hitam putih dibalik-balik, sudah sering kualami di panti asuhan. Kalau Nona Hartono membenciku, aku akan pergi saja. Cepat pegang aku, cepat pegang aku. Kamu tak perlu pergi. Mulai sekarang, ini rumahmu. Kak Cheng, dia cuma pura-pura mengalah. Jangan sampai tertipu. Nadia, aku akan suruh supirmu pulangkan kamu. Bibi Gunawan, ambilkan kotak peti kah? Baik. Dasar lonte kau, Yan Xiaoxing. Aku pasti akan buat Kak Cheng mengusirmu dari keluarga Wijaya. Memang wajah yang mempesona ya. Suamiku, Nona Hartono terus bilang, aku maling yang curi batu safir. Tapi kan keamanan keluarga Wijaya ketat. Mana mungkin ada maling berani curi? Terkadang memang ada yang nekat mati-matian. Seperti kemarin, ngomong-ngomong, kamu mirip maling semalam. Agak mirip. Dia cuma coba menguji. Pasti cuma menguji. Kalau wajahku jelas terbaca, sudah lama dia lapor polisi. Suamiku, kamu suka bercanda ya? Aku cuman perempuan lemah, buka tutup botol aja tak bisa. Bisa bantu buka? Suamiku, konon katanya, rumah kita kemarin kemalingan. Batu safir apa sih hebatnya? Sampai bikin orang nekat mati mau mencurinya? Nyonya tertarik sekali ya sama batu safir. Jangan-jangan seperti kata Nadia, kamu memang si maling itu. Masa sih? Aku cuma penasaran. Penasaran. Sebaiknya cuma penasaran. Kalau ketahuan kamu malingnya, akan kubuatmu rasakan akibat lebih buruk dari penjara. Masa sih? Aku paling sayang nyawa, sama sekali tak rela. Kalau gitu istirahatlah. Kalau gitu istirahatlah. Masih ada urusan? Temani aku sebentar. Taatilah perjanjian kita. Jangan pikirkan hal yang bukan milikmu. Kalau tidak, pergi. Barang yang mudah didapat, takkan ku mau. Aku belum menginginkannya. Seluruh vilaku sudah kucari. Tinggal ruangan ini. Di mana batu safir disembunyikan? Jangan-jangan di sana? Cepat sekali. Sedang apa kau? Sedang apa kau? Biar saja mati, lebih baik daripada ketahuan mencuri. Suamiku, aku takut gelap. Temani aku. Takut gelap tapi lampu tak dinyalakan? Takut gelap tapi berpakaian begini? Kalau dinyalakan, aku tak bisa tidur. Sudahlah. Aku tahu apapun kataku. Kau tak akan percaya. Tak apa. Aku saja yang pergi. Lagi pula, nanti pagi pasti aman. Seperti maumu. Dia tak akan tergila-gila padaku, kan? Nafsunya tak terkendali. Tuan Muda Wijaya, kau tak perlu demi aku melanggar prinsipmu. Aku pergi saja. Kalau besok tak mau muncul dengan mata panda di jamuan, lebih baik diam. Jamuan? Jamuan apa? Kau tak perlu demi aku. Pusaka turun-temurun keluarga Wijaya, kau akan kuumumkan sebagai istriku. Batu safir?
Maksudmu batu safir legendaris itu? Satu kata lagi, istriku akan kuganti. Andai tahu besok bisa lihat batu safir, tak perlu ku cari susah-susah. Cepat pergi. Kau pakai ini? Memang kenapa? Andai tahu besok bisa lihat batu safir, Sebagai Nyonya Wijaya, harus pakai yang terbaik di Gunawan. Nyonya, silakan. ini ku beli Rp899.000. Karena hari ini bisa melihat batu safir, tak ku tuntut. Tuan Muda. Tuan Muda. Waktunya berangkat. Baik, ayo. Nona Hartono, katanya jamuan malam ini diadakan Tuan Muda untuk mempelai baru. Kau tumbuh bareng Tuan Muda. Tahukah mempelai baru? Itu putri siapa? Bisa menikahi keluarga Wijaya. Putri apaan? Cuma orang rendahan dari panti asuhan. Aku tak pernah tertarik pada wanita. Aku hanya tertarik pada batu safir pusaka Wijaya. Itu lebih menarik. Pemilik batu safir itu. Alasan Wijaya berkuasa adalah karena batu safir itu. Tuan dan Nyonya Muda Wijaya tiba. Astaga, Nyonya muda baru ini. Benarkah hanya yatim piatu? Wajahnya, sikapnya, sosoknya, putri kerajaan pun tak secantik ini. Bukannya kau tak suka perempuan? Kau tahu apa? Perempuan seperti ini cuma didapat keluarga kaya. Keluarkan batu safir berharga. Keluarkan batu safir berharga untuk mahar. Kalian buta ya? Tak lihat gadis itu jelek? Pakai gaun mahal, tak tutupi bau miskinnya. Dia tak pantas buat Kak Raka. Kalian tahu apa? Bersumpah nikah di safir. Tradisi keluarga Wijaya. Siapapun dinikahi Kak Raka, dia akan lakukan. Ternyata daftar jadi pengantin Raka, pilihan sangat bijak. Selanjutnya, persilakan batu safir pusaka Wijaya. Benar. Inilah yang kemarin belum sempat kubawa batu safir itu. Tradisi keluarga Wijaya. Pasangan baru bersumpah di depan batu safir pusaka, artinya kesetiaan mereka unik bagaikan batu safir. Anak cucu pun akan mewarisinya turun-temurun. Ahli waris Wijaya, bersumahlah. Aku bersumpah, aku Raka Wijaya. Hanya menikahi Alia Pratama seumur hidup. Anak-anakku hanya akan lahir darinya. Jika langgar sumpah, Wijaya bangkrut. Raka, kenapa? Ini tradisi keluarga kami. Seumur hidup hanya satu istri. Tak ada perceraian. Hanya jika meninggal. Nyonya Wijaya, bersumahlah. Aku tak mau punya anak dengan Raka. Aku juga tak mau bangkrut. Bagaimana ini? Nyonya, bersumahlah. Kenapa? Takut? Masih bisa mundur sekarang. Pelayan, bawa turun batu safirnya. Tunggu! Siapa bilang aku takut? Hanya sedang berpikir, sumpah apa yang lebih tulus. Aku, Alia Pratama, hanya menikahi Raka Wijaya seumur hidupku, hanya punya anak dengan Raka. Jika langgar sumpah, maka hidup terlantar, mati tak dikenali. Bukannya cuma tidak menikah dan punya anak? Aku bisa ganti model pria tiap hari. Upacara selesai. Kak Raka, batu safir ini terlalu berharga. Lebih baik, langsung kubawa ke brankas. Makasih sudah bantu, Nadia. Enggak apa-apa. Batu safir sangat bernilai. Bahaya kalau Nona Hartono bawa sendiri. Aku temani kamu. Hari ini kamu pengantin. Jangan pergi kemana-mana. Kalau gitu nggak bawa permata. Aku cari makanan. Boleh. Jangan keluar dari pandanganku. Tidak. Silakan. Kartu berangkasnya. Bajuku. Nona Hartono, maaf ya, aku lap ya. Alia Pratama, kamu sengaja kan? Ini bisa dilap bersih? Ada apa? Kak Raka, lihat dia. Dia nodai gaun pemberianmu. Cuma baju.
Beli lagi saja. Ribut apa lagi? Ganti dulu. Sayang, ini salahku. Aku temani Nona Hartono saja. Kak Raka, kenapa belum setuju? Kamu kan sudah menikah. Jangan tinggalkan aku. Masa sih? Pergilah. Ayo, Aku ganti baju. Kamu di sini ngapain? Bajuku kotor, aku malu, belum cukup. Mau foto aku telanjang? Hancurkan nama baikku? kalau gitu aku pergi. Cepat pergi. Apa masih perlu arak-arakan antar kamu? Sekarang juga pergi. Langsung pergi. Alia Pratama. Kartu itu sudah aku sabotase. Begitu kamu lewat berangkas, pintunya akan terbuka. Alarm akan berbunyi. Nanti, siapa yang percaya? Kamu bukan maling? Meski tahu Nadia Hartono bakal melempar kesalahan padaku, tapi ini satu-satunya cara untuk anak-anak panti asuhan, Raka Wijaya. Untuk anak-anak panti asuhan, untuk anak-anak panti asuhan, Baju tanpa orang. Batu Safir, aku datang. Ketua tim, baju tanpa orang. Baju tanpa orang apa? Ini cuma baju biasa. Cari. Mana orangnya? Cuma nemu ini. Ini bukan baju Alia Pratama? Ini bukan baju Alia Pratama? Cepat, cari. Cari. Cepat. Jangan-jangan bakal muncul? Bukan cuma ketahuan identitas, tapi juga bakal diliatin. Hantu! Hantu! Ah! Astaga, hantu! Harus tembus dari titik terlemah. Kak Raka pasti seneng. Aku bantu tangkap maling. Buang si perempuan rendahan itu, lalu nikahi aku. Sial, waktu hampir habis. Tak bisa kabur. Siapa dia? Kenapa bantu aku? Kenapa bantu aku? Mereka sekutu? Cepat kejar. Kejar! Kejar! Kau mau apa? Mau apa? Harusnya aku yang tanya kau mau apa. Alia Pratama, kau memang malingnya malam itu yang menyelinap ke rumahku, mencuri batu safir? Alia Pratama, kau memang malingnya malam itu yang menyelinap ke rumahku, mencuri batu safir? Suamiku, kau bilang begitu. Padaku, sakit hatiku. Tapi kau pakaiannya sama persis dengan orang malam itu? Sebenarnya aku takut bilang. Kalau kau tak jelaskan, ku buang kau ke laut buat makan ikan? Dulu waktu kecil, aku diculik mereka untuk percobaan aneh. Aku susah payah baru kabur. Maling yang kau lihat, aku susah payah baru kabur. Bual, terus saja bual. Aku tak bual. Aku takut dikira monster. Ini rahasia tak kusebut ke siapapun. Kau yang pertama. Jika kau bohong padaku, Aku akan loncat ke laut buat makan hiu. ini bagaimana? Jika ku bilang, ada yang tergila-gila padaku, mau melecehkanku, lalu membuka bajuku, kau percaya? Percaya, tentu percaya. Nyonya sangat cantik. Wajar jika ada yang tergoda. Siapa orangnya? Berani ganggu wanitaku? Kuhancurkan dia berkeping-keping? Aku tidak ingat. Orangnya pakai masker. Aku tidak melihat wajahnya. Sayang sekali itu. Kak Raka. Kak Raka, Kak Raka. Kak Raka,
Alia Pratama menikahimu hanya untuk mencuri batu safir. Hanya untuk mencuri batu safir. Nona Hartono, di depan suamiku, kau fitnah aku seperti ini. Tidak pantas, bukan? Alia Pratama, kenapa kau di sini? Hari ini adalah hari penting. Bagi aku dan suamiku untuk bersumpah. Bukankah wajar aku di sini? Iya kan, sayang? Katakan sesuatu, sayang. Kak Raka, jangan percaya omong kosongnya. Tadi dialah yang mencuri kartuku, lalu memicu mekanisme. Aku hampir bisa menangkapnya tadi. Tapi dia dan komplotannya berpura-pura jadi hantu dan kabur. Nona Hartono, kau bilang aku yang mencuri kartu? Coba kau cari. Lihat apa aku bawa batu safir? Kau, Rencana ini mulai. begitu kau masuk brankas, alarm akan berbunyi. Kau takkan sempat ambil apa-apa. Ternyata, jadi malam ini, sandiwara kacau ini, semua adalah jebakan yang sengaja Nona Hartono pasang untukku. Rencana ini mulai saat kau sengaja berdiri di belakangku dan kubuat tersandung padamu di balai jamuan. Benar kan? Kau bohong. Bukan begitu? Kalau tidak, kenapa di balai jamuan yang lain tak kusandung? Hanya kamulah yang kusandung? Kau sengaja ingin menciptakan kesempatan berdua denganku. Lalu saat ganti baju, kau mengalihkanku pergi? Saling terkait rapat untuk melempar kesalahan kartu hilang ke kepalaku. Kau bohong. Aku sama sekali tak mengalihkanmu. Bohong atau tidak, lihat saja video pengawasnya. Bagus. Mari kita lihat videonya. Baiklah, mari kita periksa videonya. Lagi pula kamera pengawas di balai jamuan dan ruang istirahat sudah kurusak. Tak ada yang bisa diperiksa. Cukup. Peristiwa hari ini selesai saja. Kak Raka, saya? Nona Hartono, kau tak suka saya yatim piatu? Saya paham. Tapi tahukah kau, membuat semua yang hadir, mengira saya maling, dampaknya ke grup Wijaya bisa sebesar apa? Saham bisa anjlok, kerja sama putus. Kau bilang demi Raka, tapi semua perbuatanmu justru merugikannya. Kak Raka, jangan percaya dia. Saya sama sekali tak ingin menyakitimu. Saya cuma ingin kau lihat sifat asli perempuan ini. Nona Hartono, kau... Alia Pratama. Bukan, Kak Raka, dia berpura-pura. Cukup, Nadia. Kak Raka. Tuan Muda, rekaman malam pesta sudah kami pulihkan. Kartu itu benar-benar dari Nona Hartono. Dia selipkan ke tas Nyonya Muda saat Nyonya tidak waspada. Saya janji pada Bibi Hartono akan jaga Nadia. Sementara ini kita anggap tak tahu. Lagi pula, Alia Pratama juga tak sepenuhnya bersih. Tuan Muda curiga Nyonya Muda bermasalah? Kenapa tak langsung dibongkar saja? Tuan Muda curiga Nyonya Muda bermasalah? Kenapa tak langsung dibongkar saja? Melihat aktingnya yang kacau, bukan malah menarik? Bagaimana Tuan Muda tahu Nyonya Muda berakting? Seorang pasien makan 3 paha ayam, bukan seperti pasien biasa. Tuan Muda, bukan cuma 3 paha ayam. Tadi dengar dari dapur, Nyonya Muda pesan daging panggang utuh lagi. Dia nggak takut kekenyangan? Daging panggang utuh. Memang koki Hotel Bintang 5 keluarga Wijaya. Sungguh wangi. Kau ini perempuan, rupanya pura-pura sakit tipu Kak Raka. Aku pasti buka kedokmu. Kedok macam apa? Aku nggak paham. Alia Pratama, Kak Raka nggak di sini. Jangan pura-pura lagi. Kau hanya ingin batu safir, makanya kawin sama Kak Raka. Kau punya kaki tangan juga. Nona Hartono, kalau kau terus fitnah aku sembarangan, aku akan panggil pengacaraku. Pura-pura cukup mahir. Tapi kau kira hanya kau yang bisa pura-pura? Plagiati deku. Nilai buruk. Apa yang terjadi? Kakak ipar, aku benar-benar salah. Aku nggak berani lagi. Aku benar-benar salah. Jangan pukul aku lagi. Kemarin memang aku terlalu emosi. Meski atas nama Kak Raka, aku tak seharusnya perlakukanmu begitu. Nanti pasti aku anggap kau seperti kakak ipar kandung. Aku kan masih seorang pasien. Nona Hartono. Kau bilang begitu, hatiku jadi sakit. Aku kan masih seorang pasien. Dari mana ada tenaga menjatuhkanmu? Betul. Alia sudah sakit 2 hari. Dia seperti orang sakit.
Sakit? Bisa habiskan seekor babi guling utuh? Kalian tidak tahu, anak-anak panti asuhan kami hanya saat sakit boleh makan enak. Jadi dari kecil aku terbiasa, kalau sakit, makan lebih banyak. Jadi dari kecil aku terbiasa. Boleh. Kamu perlu nutrisi. Kenapa percaya semua kata Alia? Kenapa engkau begini? Kenapa percaya semua kata Alia? Luka-lukaku ini buatan sendiri? Bukan, Alia, jangan keterlaluan. Apa aku mau bohongi Kak Raka? aku tak bilang kau bohong. Hanya kurasa ingatanmu agak buruk. Aku bantu ingatkan. Tapi kau kira hanya kau bisa berpura-pura? Berani rekam video sengaja? Kenapa percaya semua kata Alia? Semua ini akal Alia untuk menjebakku. Dia yang atur semuanya. Nona Hartono, kemarin sudah jebak aku. Aku waspada. Wajar kan? Nadia, kau mengecewakanku. Pulang, introspeksi diri. Tanpa izinku, jangan muncul di keluarga Wijaya. Kak Raka, kau tak mau aku lagi. Kau lupa saat kita kecil, saling bergantung untuk hidup. Lupa janjimu pada ibuku, untuk menjagaku seumur hidup. Bagaimana bisa kau ingkar janji? Nona Hartono, sebenarnya aku sungguh paham. Kenapa engkau lakukan ini? Andai aku tahu lebih awal, ada yang begitu mencintai suamiku, aku tak akan mendaftar cari jodoh. Akulah yang mengganggu kebahagiaanmu. Maafkan aku? Suamiku, mari kita bercerai. Semoga kau dan Nona Hartono bahagia selamanya. Mari kita bercerai. Semoga kau dan Nona Hartono bahagia selamanya. Apa yang kau omongkan? Nadia adalah adikku, dan akan selalu adikku. Aku tak percaya. Biarkan aku pergi. Aku izinkan kau pergi? Kak Raka, dia cuma pura-pura mundur. Biarkan dia pergi. Dia belum curi batu safir. Pasti tak akan pergi. Nadia, sudah cukup sandiwaramu? Tanpa izinku, mulai sekarang, engkau dilarang masuk keluarga Wijaya. Bibi Gunawan, antarkan tamu. Kak Raka, Bawa dia pergi. Nona Hartono, silakan. Kak Raka, akan kubuktikan padamu sifat aslinya. Kak Raka, Puas sekarang? Sudah kukatakan ini bukan milikmu. Jangan berkhayal. Aku tahu. Aku tak bisa menahan diri. Yang begitu membela diriku. Aku tak bisa menahan diri. Maafkan aku. Lain kali tak akan lagi. Kau cuma cium aku sekali, lalu minta maaf begitu saja selesai? Permintaan maafmu semurah itu? Lalu kau mau apa? Balasannya, Kenapa dia menciumku? Mungkinkah lalu minta maaf begitu saja selesai? jatuh cinta padaku? Ini salahku tadi terlalu kasar. Sudah kukatakan, hal yang bukan milikmu. Jangan berharap bagaimana menghukummu. Bukankah kau sudah balas menciumku? Itu baru bunganya saja. Mengingat ini pelanggaran pertamamu. Dilarang keluar 7 hari. Apa maksudnya? 7 hari tidak boleh keluar dari keluarga Wijaya. Apa? 7 hari tak keluar rumah? Lalu bagaimana aku ke gudang permata? Mencuri batu safir? Ada keberatan? Tidak ada. Makanlah daging panggang utuhmu. Tujuh hari tak boleh keluar. Tak senang. Aku mau makan kue. nanti kalian tangkap aku. Bilang Alia Pratama yang suruh. Kalian tangkap aku saja, bawa ke gudang pinggir kota, ambil foto, kirim ke lelaki itu. Kalau lelaki itu tanya, siapa yang menyuruh? Kalian bilang, Alia Pratama yang suruh kalian menangkapku, dan suruh kalian perkosa aku. Sudah jelas? Tak masalah, kami yang urus. Hanya saja, ini... Di kartu ini ada 1.130.000.000 rupiah. Setelah selesai, tambah lagi 1.130.000.000 rupiah. Nadia Hartono ternyata masih belum menyerah. Dia sampai tega menculik dirinya sendiri. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Nyonya Muda Wijaya, Tuan Muda sudah berpesan. Beliau tidak boleh keluar villa sedikit pun. Aku tidak akan pergi jauh. Cuma mau ambil kue pesananku di depan pintu. Biar saya saja yang ambilkan untuk Nyonya. Bibi Gunawan, hari ini kan ulang tahunku. Boleh tidak? Aku ambil sendiri kue ulang tahun itu. Ini, Tolonglah Bibi, kumohon, aku cuma di depan pintu tidak pergi jauh.
Baiklah. Tolong. Tuan Muda, buruan. Aku pasang pelacak di tubuhnya. Tenang, aku pasang pelacak di tubuhnya. Lokasinya segera ketahuan. Siap. Pura-pura diculik untuk menjebakku? Akan kuajarkan padamu apa itu akibat dari ulah sendiri. Fotonya sudah dikirim? Sudah. Minggir. Hei cantik, tahukah kau tempat ini? Berani-beraninya kau datang. Ayo, serang sekaligus. Dasar perempuan brengsek, kok bisa kau? Wanita secantik ini rela datang sendiri, baru pertama kutemui. Kalau begitu, aku tak perlu sungkan lagi. Dia ini sangat licik. Jangan sampai kalian tertipu. Berhenti. Jangan sentuh aku. Dengar ya, aku sudah bersuami. Kalau suamiku tahu, dia tidak akan membiarkanmu. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Kumohon. Berani kau pukul aku? Kau tahu, suamiku Tuan Muda Wijaya, orang paling berkuasa di kota mahkota. Lari cepat! Suamiku. Aduh, seram sekali. Jangan takut. Sudah aman. Mereka mau foto bugilku dan mau berbuat tak senonoh. Aku tak mau. Lalu aku dipukul dan dimaki. Suamiku, tak kusangka Nona Hartono kejam sekali. Untuk mengusirku dari keluarga Wijaya, segala cara dia tempuh, mengajak banyak orang. Untuk mempermalukanku, aku sangat ketakutan. Untung sebelum berangkat, aku olesi tangan dengan air bawang. Kalau tidak, mana bisa keluar air mata sebanyak ini. Kak Raka, jangan percaya dia. Aku tak kenal orang-orang ini. Melainkan dia, Alia Pratama yang mengarang sandiwara ini. Akulah yang diculik itu. Nona Hartono, kenapa kau tak mengakui perbuatanmu? Perbuatanmu ini tak kau akui? Aku susah payah menikahi Raka Wijaya. Mana mungkin aku mengorbankan kehormatanku sebagai lelucon? Benar. Akulah yang cari preman itu. Aku cari 4 pria untuk meniduriku. Akulah yang tak tahu malu, Janet. Tuan Muda Wijaya. Orang-orang ini sudah tertangkap? Suamiku, cepat bawa mereka pergi. Aku takut. Tuan Muda Wijaya, aku tak lakukan apa-apa. Tak lakukan apa? Ini apa? Tuan Muda, aku benar-benar tak bersalah. Foto ini, itu perempuan itu yang menyuruhku memotretnya. Dia bilang agar ku ambil foto telanjangnya, lalu ku kirim ke seorang pria. Dia cuma kasih nomor ponsel, tak tahu siapa prianya. Kalaupun tahu itu Tuan, 100 nyali pun tak cukup buat ku berani lakukan ini. Omong kosong. Bukan aku. Alia Pratama yang menyuruhmu datang. Benar-benar bukan aku. Ya! Alia Pratama. Dia bilang kalau ada yang tanya, katakan dia yang menyuruhnya. Aku tak berbohong. Aku berkata jujur. Aku berkata jujur. Di sakuku ada juga kartu uang muka sebesar 1,13 miliar rupiah darinya. Coba periksa. Tuan Muda, Tuan Muda, kartu ini bukan milik Nona Hartono. Tapi di kartu ini ada transfer 1,13 miliar rupiah dari Nona Hartono. Ya, Kuatur keberangkatanmu ke luar negeri. Jangan kembali lagi. Jangan, Kak Raka. Tidak mungkin. Semua yang kulakukan hanya untukmu. Alia Pratama itu hanya maling. Suamiku, kepalaku tiba-tiba sakit sekali. Pasti tadi kerumunan ini beraksi terlalu kasar, sedikit terbentur. Kuantar kau ke rumah sakit. Kak Raka? Kak Raka? Ke rumah sakit terdekat. Tak perlu. Tak usah seribet itu. Mungkin kepalaku sakit karena baru saja terkejut. Peluk aku merasa aman. Sakit kepalaku hilang. Dia begitu lemah lembut, begitu manja. Apa dia agen utusan orang itu? Maaf, aku berkhayal lagi soal yang bukan milikku. Hari ini kau kuizinkan berkhayal? Nadia Hartono adikku,
Kamu terluka karena dia. Sudah sewajarnya aku ganti rugi. Bisa dapat ganti rugi lebih? Alia Pratama, niat aslinya terbongkar. Susah payah pura-pura pusing. Tujuannya pasti untuk momen ini. Mau apa? Batu safir? Baik, kau bilang aku pura-pura. Kalau begitu aku tak pura-pura lagi. Aku, Alia Pratama, kau gila. batu safir adalah pusaka. Keluarga Wijaya turun-temurun. Mana berani aku menghayalkannya. Aku cuma ingin larangan keluar dicabut. Boleh pergi ke panti asuhan. Melihat anak-anak. Untung aku bawa tisu. Sebagai bantalan dahiku, kalau tidak kepala pasti luka berdarah. Aku hanya ingin larangan keluar dicabut. Boleh pergi ke panti asuhan. Melihat anak-anak. Melihat anak-anak, baru menikah, ulang tahun tak dirayakan di rumah, mau ke panti asuhan lihat anak-anak. Aku bisa rayakan sekali di rumah, sekali di panti asuhan. Alia Pratama, bohong itu butuh alasan. Hari ini memang bukan ulang tahunmu. Nadia memang salah, tapi kebetulan sekali, Tapi aku anak yatim. kau diculik bawahannya. Kau benar. Hari ini memang bukan ulang tahunku. Tapi aku anak yatim. Aku tak tahu kapan ulang tahunku. Jadi sudah biasa, saat senang atau tak senang, rayakan saja. Supaya saat sedih, bisa lebih bahagia. Kalau senang, rayakan. Kalau ini salah, ya sudah. Jadi Nyonya Wijaya, membuatmu tak senang? Jadi Nyonya Wijaya sih senang. Cuma tak boleh keluar yang menyebalkan. Makanya mau rayakan. Pandai sekali berkilah, kalau begitu, sesuai keinginanmu. Jalan. Kak Alia pulang. Rindu nggak? Kak Alia ulang tahun lagi? Lihat kue maca. Atau kue buah? Anak-anak, mau kue maca? Atau kue buah? Kue maca. Kenapa? Kak Alia kalau senang, makan kue maca. Kalau tak senang, makan kue buah. Kak Alia selalu ceria? Kak Alia selalu ceria? Jadi, hari ini kau senang atau tidak? Tentu saja senang. Suamiku pria tertampan dan terkaya di kota mahkota. Sekarang aku bisa tertawa dalam tidur dan terkaya di kota mahkota. Bisa menjaga Alia kami dengan baik. Nyonya, jangan lihat dia ceroboh. Sebenarnya, dia mudah sedih. Oh, begitu? Kepala panti kenal betul istriku. Anda salah paham. Karena aku dan Alia tumbuh besar di panti ini. Sudah, bisa makan kue ulang tahun. Apa permintaannya? Aku tahu. Kak Alia ingin bangun panti asuhan saat hujan tidak bocor, saat angin tidak berembus masuk, Dia mudah sedih. musim dingin hangat. Dasar anak kecil. Kalau harapan diucapkan, nanti tidak terkabul. Cepat makan kuenya. Buat apa minta ke Lilin? Lebih baik minta padaku. Minta saja. Aku ingin bikin panti asuhan. Ada sekolah, ada guru. Ada pemanas dan aca. 3 kali makan ada daging, tiap kali makan ada telur. Dan Kepala pelayan, dengar kan? Sesuai permintaan Nyonya, bangun sebuah panti asuhan. Pakai nama Nyonya. Segera disiapkan. Raka. Kenapa kamu Raka? Kenapa? Kamu tahu aku punya maksud lain, tapi mau bantu wujudkan harapanku. Istri Raka Wijaya harus bisa bantu masyarakat. Harapan terkabul. Kenapa kamu Raka? Kenapa kamu mendadak baik sekali padaku? Cuma panti asuhan. Jangan kayak belum pernah lihat dunia. Ayo pergi. Kalian makan saja. Kak Raka, bagaimana bisa rayakan ulang tahun wanita lain? Kamu hanya milikku. Hanya milikku. Kerjasama denganku, bantu aku dapatkan batu safir. Aku bantu atasi Alia. Bantu kamu dapatkan Raka. Kamu di keluarga Wijaya bertahun-tahun, tak bisa curi batu safir. Kenapa pikir aku bisa? Nanti kita kerjasama dari dalam dan luar. Sekarang ada agen yang bantu. Nanti kita kerjasama dari dalam dan luar. Kerjasama. Raka sudah usir aku ke luar negeri.
Apa aku masih bisa jadi mata-mata dari dalam? Serahkan padaku. Ada cara untukmu kembali ke keluarga Wijaya sambil menghancurkan Alia. Oke, deal. Tuan Muda, perihal yang Tuan perintahkan, sudah ada perkembangan. Tunggu aku ya. Baik, Ayo. Bos di balik layar mau ketemu. Raka sudah membantuku mendirikan panti asuhan. Aku tak perlu lagi mencuri batu safir. Tapi bos di balik layar ini pasti akan kirim orang lagi. Harus ku kabari Raka. Kalau ku tahu dia terkait dalang utama ini, dia ku bantai jadi daging cincang. Begitu ketemu dalangnya, akan kukatakan ke Raka siapa dia. Itu balas budiku untuk panti asuhannya. Alia Pratama! Bukannya janji ketemu agen? Untuk hadapi Alia? Kenapa malah perempuan rendahan ini? Sepertinya, agenku lebih cekatan. Langsung tipu Alia ke sini. Kalau begitu, langsung hadapi Alia saja. Jangan! Selamat bergabung dengan kami penderita AIDS. Hahaha. Siapa kalian? Apa maumu? Tentu saja, Bukannya janji ketemu agen? ke tubuhmu. Sejak kena penyakit ini, aku tak pernah sentuh perempuan. Sebelum mati, dapat satu lagi. Sudah cukup. Hahaha. Berani kamu, kalau suamiku tahu, kamu takkan aman. Lepaskan kami. Kami ini orang yang mau mati. Butuh apa kami dibebaskan orang? Iya kan kawan-kawan? Iya, bos. Hahaha. Bos, orang yang menyuruhmu datang, dia bayarmu berapa? Aku bayar 2 kali lipat. Bukan, 20 kali. 20 kali. Kami kan orang yang mau mati. Uang buat apa? Bandel sekali. Ini gimana dong? Tuan Muda, ini video kasus Batu Safir, video pengawas malam itu, dan malam pernikahan. Video berangkas. 2 video ini dirusak peretas sulung. Jadi butuh beberapa hari diperbaiki. Ternyata kamu Alia Pratama. Cari dan bawa dia kembali. Siap. Alia Pratama, kali ini kamu mau mengarang alasan apa? Tuan Muda, bahaya. Nyonya Muda keluar setengah jam lalu. Bagus. Bagus sekali. Kabur karena takut dihukum. Alia Pratama, kamu kira bisa lepas dari genggamanku? Kawan-kawan, serbu bersama. Hahaha. Suamiku, kenapa kamu datang? Perempuan murahan, berani menipuku. Mana orangnya? Barusan kan masih di sini. Bodoh apa diam saja? Cepat cari. Ilmu menghilang ini bertahan tak lama. Aku harus cepat lari. Sebentar. Sial, lupa tadi kena siram air. Serang. Mana orangnya? Bos, kenapa? Siapa yang pukul aku tadi? Bos, lihat. Itu apa? Pintu buruk begini, kok kuat sekali? Bos, jangan-jangan kita ketemu hantu ya? Hantu apa lagi? Cepat kerjakan tugas kita. Bos, kamu lihat baik-baik. Itu cuma ada baju tanpa orang. Iya. Aku lihat, terus mau bagaimana? Baju tanpa orang. Kamu lihat baik-baik. Baju tanpa orang. Waktu hampir habis. Sakau, cepat kerjakan tugas. Kalau masih menunda, halusinasi macam apa bisa saja terjadi. Betul, kata bos, masuk akal. Alia Pratama.
Alia Pratama. Cepat lari. Berani coba kabur? Mereka penjahat nekat. Aku tak lari. Hancur sudah. Kamu juga jangan lawan mereka. Interogasi siapa dalangnya? Kalau tersentuh, hancur sudah. Hati-hati. Alia Pratama. Tangkap mereka berempat. Interogasi siapa dalangnya? Siap. Katanya tangkap dia bawa balik. Yakin aku tak... Suamiku. Yakin aku tak kena AIDS. Di tongkat itu, benar-benar tak ada darah pengidap AIDS? Kalau takut, kenapa tadi halangin pukulan itu? Waktu itu panik, jadi lupa. Kalau aku ingat, Kalau kau ingat, dasar tak tahu diri. Bukan begitu? Dasar tak tahu diri. mana mungkin? Iya juga. Seorang pencuri, mana ada hati nurani? Katakan, siapa yang suruh kau curi batu safir? Bagaimana kalau sekalian ungkap yang sebenarnya? Bisa kita cari dalangnya bersama. Kalau aku tahu, dia terkait dalangnya, pasti dia kubuat seperti bubur. Tidak bisa. Kujelaskan, aku mati deh. Suamiku, Buktinya jelas. Buktinya jelas. Mau nangles bagaimana lagi? masa sih? Raka bisa memperbaiki rekaman kamera pengawas yang dirusak Bima? Gimana ini? Masih mau berkata apa? Aku akui, ini aku. Ini bukan aku. Naruh kartu yang udah dimodifikasi di tasku. Begitu lewat brankas, pintunya terbuka. Sisanya, kau sudah tahu, Baik. ini bukan aku. Lalu yang ini? Ini bukan aku. Kau sudah tahu, Beraninya kau, bohong terang-terangan? Orang di foto ini, di belakang telinganya, ada tahi lalat berbentuk bunga. Masih mau beralasan apa? ini bukan tahi lalat. Ini bekas dari lab tempat aku ditahan. Bekas yang... Kami yang jadi monster. Kami yang jadi monster. Sudah aku coba. Hidup baik. Kami yang jadi monster. Kami yang jadi monster. Selalu mengingatkanku? Kenapa mereka harus selalu mengingatkanku? Alia, Bekas dari lab tempat aku ditahan. Tuan muda, bahaya. Nadia luka parah, nyawanya terancam. apa? Lolos lagi. Bukankah Nona Nadia ke luar negeri? Sudah kembali? Suamiku, Masih belum sadar. Ada apa? Katanya, di pemakaman, dia berkelahi dengan pencuri tulip. Kepalanya dipukul bata. Masih belum sadar. Tulip di pemakaman? Yang Tuan tanam untuk almarhumah. Seluruh hamparan itu. Bodoh. Perlu suntikan tetanus. tipu muslihat kali ini tepat sasaran. Pergi, jangan sentuh aku. Nadia, Kak Raka. Kak Raka, tolong aku. Pergi, jangan sentuh aku. Tuan muda, Alia Pratama. Kali ini aku pasti usir kamu. ada apa? Nona Hartono terluka, tergores besi berkarat. Perlu suntikan tetanus. Kak Raka, Perlu suntikan tetanus. Perlu suntikan tetanus. daripada disuntik. Jangan ngomong sembarangan. Kak Raka, aku tahu setelah sembuh, kamu kirim aku ke luar negeri. Lebih baik aku mati. Untuk apa hidup seperti ini? Nadia, jalani suntikannya. Aku tak kirim kamu ke luar negeri. Sungguh, Kapan aku bohong padamu? ayo janji kelingking. Ayo, Iya, Alia Pratama, kamu mau apa? jangan marah. Suamiku, aku juga ingin Nona Hartono tetap tinggal. Ayo kita janji bareng. Kamu, boleh. Janji kelingking.
100 tahun tak berubah. Sudah. Cepat suntik dia. Perempuan rendahan, kelak suatu hari, aku buat kamu tak bisa tersenyum. Aduh, santai-santai. Sebentar lagi selesai. Cewek licik sok lugu. Mau melawan guruku? Kamu masih hijau. Ada! Kak Raka, sakit sekali. Benar-benar sakit. Sudah. Perempuan rendahan itu banyak akal sih. Asal aku nangis, Kak Raka pasti membelaku. Suamiku, ini jimat yang kudapat. Dengan ritual khusus dari kelenteng. Benar-benar satu-satunya bisa menolak nasib buruk. Kuberikan untukmu. Semoga kamu tak pernah terluka. Sepertinya pernah kulihat. Jimatnya kau berikan padaku? Kau tak punya lagi. Tak menyesal? Tak apa. Aku sudah punya kamu. Baik, ku terima. Tuan dan Nyonya Wijaya sangat mesra. Jimat ini sepertinya pernah kulihat di kepala panti asuhan Bintang Bulan. Panti asuhan Bintang Bulan? Paling istimewa di dunia ini. Pernah lihat di aplikasi video? Ternyata kau memang tidak percaya padaku. Dan satu-satunya. Alia Pratama, beraninya kau bohongi Kak Raka? Kau celaka! Ternyata kau memang tidak percaya padaku. Alia Pratama, Kak Raka adalah orang yang paling istimewa di dunia ini. Segala yang ia pakai bukan barang biasa, semua khusus dibuat untuknya. Bagaimana bisa kau memberinya? Barang yang sama dengan milik orang lain? Kenapa jimat pelindung dirimu sama dengan punya kepala panti Bima Saputra? Tidak sama. Yang beliau punya dan punyaku cuma mirip bentuknya saja. Punyaku ada ukiran hurufnya. Di dalam ada huruf bintangku. Di dalam ada huruf bintangku. Ini dulu kuberikan untukku sendiri. Sewaktu aku berhasil kabur dari tempat yang mengerikan itu untuk minta perlindungan. Kalau tak percaya, ya sudah, kembalikan saja padaku. Barang yang sudah diberikan, mana ada yang minta kembali? Bukannya kau bilang tak percaya? Kak Raka, sekarang banyak tempat wisata yang menyediakan jasa ukir nama. Itu bukan bukti keunikan. Tutup mulutmu. Dengar ya, jasa ukir nama bukan berarti unik. Jangan sampai tertipu lain kali, ya. Bukan. Kak Raka, dia ini... Bibi Gunawan, Tuan muda, suruh orang beli jimat pelindung diri kepala panti Bima Saputra itu. Berapapun harganya beli. baik. Nah, baru ini namanya satu-satunya. Berapapun mau kau beli? 100 juta pun kau beli? Asal dia berani minta, aku berani beli. 100 juta bisa buat berapa panti asuhan? Satu panti. 100 juta bisa buat berapa panti asuhan? Satu panti. 100 juta bisa buat berapa panti asuhan? Kau ngapain? 100 panti. Suka banget ya bikin panti asuhan. Aku berharap semua anak di dunia bisa sepertiku. Tinggal di rumah yang bagus. Punya keluarga. Kalau begitu, atas dasar batu itu, dengan namamu, akan kubentuk Yayasan Wijaya. Mau bangun berapa panti asuhan? Terserah. Kak Raka, Benarkah? Aku pernah bohong padamu? Terima kasih. Kak Raka, aku juga... Jangan nangis lagi, jelek banget. Nadia, setelah kamu sembuh, Bibi Gunawan akan menjemputmu. Istirahatlah yang baik. Kak Raka. Kak Raka? Alia Pratama, dasar perempuan rendahan. Kau sudah membutakan Kak Raka, hingga ia selalu menurutimu. Agenmu itu mana? Suruh dia datang menemuiku. Instruksi bos besar. Malam ini ke kamar 221, terima arahan. Kamar 221? Bukankah itu kamar Nadia Hartono? Jangan-jangan Nadia Hartono, dalang yang ingin mencuri batu safir Wijaya. Di balik semua ini? Kok belum datang juga? Ini kan lantai 22. Bagaimana kamu masuk? Jangan banyak omong. Ada perlu apa? Sang tuan mana? Bos suruh saya bantu kamu, mencuri batu safir. Bos suruh saya bantu kamu. Kau harus bantu saya hadapi Alia Pratama. Ternyata dalang utamanya menyuruh Nadia Hartono curi batu safir. Mari lihat, bagaimana kau menghadapi saya. Apa rencanamu? Saya mau berkas lengkap Alia Pratama. Apa yang paling dia takuti? Ada agen hebat bantu saya? Semakin detail semakin baik.
Cuma itu, Datanya harus akurat. Hanya dengan begitu, saya bisa hadapi perempuan rendahan itu. data datang dalam setengah jam. Kamu masih ada harapan lain. Ada agen hebat bantu saya? Alia Pratama, kali ini kau tamat? Kamu lagi apa? Mau apa kamu? Jangan-jangan dia lihat saya terbang dari kamar Nadia Hartono. Ke sini? Sekarang harus cari alasan apa? Kamu masih ada harapan lain. Saya bisa bantu wujudkan. Kenapa nekat bunuh diri lompat gedung? Bu, bunuh diri? Memang bukan. Tadi kalau tidak saya pegang, kamu sudah mati. Itu karena kamu yang bikin takut. Saya merasa saya ini monster. Sekarang sadar dan menyesal. Maaf, saya tidak akan lagi. Kamu bukan monster. Nanti siapa berani bilang kamu monster, berarti melawan saya, Raka Wijaya, termasuk dirimu sendiri. Raka, suamiku, kamu baik banget. Makasih bantu wujudkan harapanku. Sebagai balasannya, aku pasti akan cari orang yang mengincar batu safir itu. Hei Alia, kuingatkan. Kalau kau berani mati, donasi untuk panti asuhan kubatalkan. Santai, aku tak akan mati. Orang tua Alia sudah meninggal. Usia 8 tahun diasuh panti asuhan bintang bulan. Paling takut anjing, suka makan. Pantat bebek. Rasanya enak bisa pulang. Coba dulu deh, apakah berkas agen ini akurat? Tolong. Suamiku, ada anjing. Ada apa imutnya anjingnya? Jauhkan. Benar juga berkas agennya. Bagus sekali Alia takut anjing. Kenapa percaya semua kata Alia? Ini anjing liar yang kutemukan di luar. Mirip dengan Bimo yang kau pelihara dulu, waktu masih kecil. Maaf. Aku berlebihan. Waktu kecil aku dikurung, lalu mereka lepaskan banyak anjing menggigitku. Makanya, kalau suamiku suka anjing, aku akan berusaha sukai juga. Tak perlu paksakan diri, tak usah berusaha sukai. Raka, kenapa kau begitu baik padaku? Wah, ada pantat bebek. Sedang apa kau? Kau makan pantat bebek? Kak Raka, dia menjijikkan. Info agen benar lagi. Alia Pratama memang suka pantat bebek. Dulu waktu kecil, Kak Raka lihat orang makan pantat bebek di pinggir jalan, sampai mau muntah empedu. Kali ini Alia Pratama benar-benar bakal dibenci Kak Raka. Gak jijik, enak dan lembut? Coba deh. Bau banget. Gak bau, jelas enak dan lembut. Mau coba? Kukira, kamu beda sama orang kaya lain, tak akan merendahkan makanan orang miskin. Aku pikir terlalu jauh. Aku langsung angkat pergi. Tak akan bikin rumahmu bau. Tunggu. Ulangi. Alia Pratama, kamu celaka. Aku tak akan bikin rumahmu bau. Ulangi. Rumah siapa? Rumahmu. Ulangi. Kenapa percaya semua kata Alia? Kok kamu nggak jijik? Kamu bilang mulutku pantat bebek? Pantat bebek tak seenak itu. Enggak kok, enak. Kamu bilang mulutku pantat bebek? Kamu keterlaluan. Aku yang keterlaluan? Sebagai Nyonya Wijaya, bicaramu sama sekali tak ada batas. Masa aku tak ada batas? Ini rumahku. Masa bukan rumahmu? Aku cuma tinggal sini sementara. Tentu bukan rumahku. Bibi Gunawan, Tuan Muda Wijaya. tambahkan nama Nyonya Wijaya di sertifikat rumah. Ya, Tuan Muda. Kenapa? Jangan Kak Raka. Ini kan rumah peninggalan Nyonya Besar Wijaya. Harus diwariskan turun-temurun. Nadia. Aku menambah nama istriku di sertifikat rumah. Perlu izinmu? Raka Wijaya, Mulutmu penuh minyak. kenapa sih kau mau berbuat seperti ini untukku? Alia Pratama si licik itu berhasil menipu Kak Raka sampai mau menghibahkan rumahnya. Tidak, kali ini Alia Pratama harus mati. Hanya dengan matinya dia tak akan bisa lagi membuat keributan di depan Kak Raka. Temui aku di villa keluarga Wijaya malam ini.
Villa Wijaya malam ini? Nadia Hartono, biar kulihat apa yang akan kau lakukan padaku. Harusnya dia datang. Cari aku? Kok bisa masuk? Nggak ada yang lihat? Jangan banyak omong, bicaralah. Berkas yang kemarin ada padaku. Tes sudah lulus. Sekarang, kita lakukan tugas terakhir. Bunuh Alia Pratama. Tugasku hanya mencuri batu safir, bukan membunuh. Tidak perlu kau bunuh orang. Batu safir juga bisa kau curi. Kau cukup menyandera anak panti asuhan. Suruh Alia tukar dengan batu safir. Nanti Alia mati. Batu safir pun jadi milikmu. Sekali dayung. Dasar cewek licik sok lugu. Tapi aku manfaatkan ini untuk bongkar dalangnya. Rencananya bagus. Tapi kalau Alia bawa safir palsu gimana? Sebab safir kan mirip semua. Tenang saja. Nanti atasan langsung verifikasi. Hadir di lokasi. Baik, aku akan... Nadia, Kak Raka. Kak Raka, cepat pergi. Cepat pergi. Kenapa panik? Cepat pergi sana. Kak Raka, kenapa kau ke sini? Tuan Muda, pembunuh Nyonya 20 tahun lalu. Arga Santoso pulang. Dan Nona Hartono sudah kontak dengannya. Ini bahaya untuk Alia. 20 tahun lalu, demi dapatkan pusaka Wijaya, batu safir, ia tega bunuh adiknya. Kalau Arga berani pulang, tamat riwayatnya. Awasi ketat Arga Santoso. Juga awasi Nadia Hartono. Siap. Nadia, kamu adikku. Siapapun yang berani mengganggumu, aku akan urus dia untukmu. Bagaimana kalau orangnya adalah Alia? Alia takkan ganggu kamu. Ingat kata-kataku, istirahatlah yang cukup. Baru setelah Alia mati, Kak Raka jadi milikku sendiri. Ilmu menghilang yang payah ini, kapan bisa ku kendalikan? Ilmu menghilang yang payah ini? Kenapa ketakutan? Bukankah aku pernah lihat kamu begini? Aku masih belum terbiasa. Kan agak aneh ya. Tidak aneh. Dalam waktu dekat ini, kalau Nadia utak-atik kamu, langsung beritahu aku. Jangan-jangan dia kira aku yang cari Nadia? Tidak mungkin. Aku baru kembali ke kamar. Ilmu menghilangku sudah hilang. Ilmu menghilang yang payah ini? Siapapun yang ganggu kamu, Dia sebenarnya baik. Tenang, dia tak akan cari masalah. siapapun yang ganggu kamu, harus beritahu aku. Raka, kenapa kamu hari ini? Ada apa? Tidak apa, kamu kan nikah ke keluarga Wijaya untuk minta perlindungan kami. Tentu janjiku harus kutepati. Terima kasih suamiku. Kalau gitu istirahatlah. Baik. Raka, kalau kamu tahu siapa aku, Jika Tuan sendiri yang menyelamatkan mereka, Tuan, kami sadap pesan di ponsel Nyonya. Arga Santoso kirim orang untuk culik anak panti asuhan. Nyonya disuruh tukar batu safir. Siapkan mobil. Tapi Tuan, jika Tuan sendiri yang menyelamatkan mereka, itu tandanya Nyonya adalah kelemahan Tuan. Kalau begitu, Nanti, Arga Santoso akan ancam aku dengan Alia. Melihat kepeduliannya pada anak yatim, dia pasti terjebak oleh Arga. Arga Santoso berbahaya Tuan. aku harus temui kepala panti Halim untuk bicara soal penculikan ini. Pakai ilmu menghilang, supaya Raka Wijaya tidak tahu. Tak kira mereka sebangsat ini, ancam Nyonya sampai culik anak-anak? Siapa yang culik anak-anak? Aku belum bertindak. Kamu tunggu di rumah dan awasi Alia. Jangan biarkan dia keluar. Soal penculikan ini, jangan beritahu dia. Baik Tuan. Hati-hati. Bos kami perintahkan, hanya yang bawa batu safir boleh masuk. Yang lain dilarang. Ada apa? Kenapa yang datang dia? Mana Alia? Rupanya Raka masih romantis. Dia sadap pesan Alia, lalu maju mewakilinya.
Kak Raka, kenapa kau begitu membelanya? Makin kau lindungi dia, makin ku ingin dia mati. Lama tak jumpa. Tak kusangka kau rela serahkan Safir yang dijaga nyawa oleh ibumu hanya demi seorang perempuan. Rupanya Nyonya Wijaya tewas demi lindungi Safir. Sepertinya dialah yang suruh aku curi Safir. Tak disangka dia kenal Raka Wijaya. Jangan banyak omong, Safirnya ku bawa. Lepaskan anak-anak itu. Periksa dulu. Aku saja. Kak Raka, kenapa kau tak tanya aku di sini? Kau bisa dekat dengan penjahat? Masih perlu ditanya apa? 20 tahun aku cari Santoso. Tapi tak kusangka, orangku langsung awasi. Tapi tak kusangka, orang pertama dia hubungi ternyata kamu. Nadia, kau mengecewakanku. Kau kecewa? Seharusnya akulah yang kecewa. Kau janji pada mamaku, kau akan jaga aku selamanya. Tapi sejak Alia Pratama muncul, pernahkah kau peduli padaku? Kau selalu bela dia? Bertahun-tahun aku anggap kau adik kandung. Aku sudah berjanji kepada Bibi Lin untuk menjagamu. Bertahun-tahun aku anggap kau adik kandung. Tak pernah sekalipun biarkan kau tersakiti. Siapa mau jadi adikmu? Aku ingin jadi pacarmu. Tutup pintunya. Bisa-bisanya pakai anak untuk hadapiku, sungguh tak tahu malu. Semuanya cuma orang suruhan buatku. Kak Raka, lebih baik kau pikirkan nasibmu sendiri. Kamar rahasia tempatmu berada, sebentar lagi akan berubah jadi ruang es. Setelah kemampuan bergerakmu hilang, tubuhmu akan jadi milikku. Segala milik keluarga Wijaya akan jadi milikku. Mimpi. Mimpi atau bukan, kau akan segera tahu. Yang bisa buka pintu ruang es ini, kamar rahasia tempatmu berada? Tidak, 3 orang. Satunya lagi agen yang kami sewa. Tentu saja dia takkan datang selamatkanmu. Jadi, akhirnya Kak Raka akan tetap jadi milikku. Apa yang terjadi? Batu safir ini palsu? Batu safir asli. Cuma dia sudah utak-atik. Begitu diverifikasi, otomatis kirim sinyal lokasi ke polisi. Lalu kita harus bagaimana sekarang? Cepat kabur. Tunggu dulu. Pintu itu tak ada yang bisa buka. Kalau Kak Raka mati di dalam sana, bagaimana? Kau lebih mau dia mati, atau kamu yang mati? Apa masih bengong? Cepat pergi. Batu safir kita direbut. Lupakan batu safir. Polisi akan datang. Cepat! Pergi! Kunci. Ada orang? Kalau aku masuk, ada pemanas? Raka pasti tangkap aku. Panti asuhan yang udah dibangun bakal dibatalkan. Sudahlah, aku ingin punya panti asuhan. Ada sekolah, ada guru, ada aca, ada pemanas. 3 kali makan ada daging, tiap kali ada telur. Ada pemanas? Dengar, Nyonya, sesuai permintaan Nyonya, bangun panti asuhan. Atas namanya. Tambah nama Nyonya di sertifikat. Siap, Tuan Muda? Bodoh amat, mati pun mati. Panti asuhanku bangun sendiri. Raka! Aku nggak mau berutang budi. Raka! Raka! Sadar. Cuma Arga Santoso yang bisa buka. Siapa kamu sebenarnya? Tapi aku... Raka. Minggir. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda, sadar. Tuan Muda, kamu sadar. Tuan Muda, minum obat dulu. Kamu aja yang kasih. Hah? Aku? Kok dia nggak tanya identitasku? Jangan-jangan hilang ingatan? Nyonya, kasih minum obat Tuan Muda. Suamiku, minum obat dulu ya.
Apa hubunganmu dengan Arga Santoso? Tak ada hubungan apapun. Aku bahkan belum bilang dia siapa. Kamu sudah bilang tak ada hubungan. Karena aku memang tak kenal dia. Makanya bilang tak ada hubungan. Lalu kenapa kamu punya kartu akses laboratoriumnya? Kartu itu kudapat di jalan. Bohong lagi. Ah, bukan. Kartu itu kudapat di depan kamar. Nona Hartono. Lalu kenapa kamu ada di laboratorium? Untuk kembalikan kartunya. Saat itu dia jalan cepat sekali. Kupanggil tapi tak didengar. Jadi terpaksa kukikuti. Kapan saja bisa dikembalikan. Kamu pikir aku percaya? Kamu kan tahu, Nona Hartono sudah bermasalah denganku. Jika tak segera ku kembalikan, nanti dia bilang padamu, itu hasil curianku. Setiap katamu akan kuperiksa. Jika terbukti kamu bohong, aku tak akan biarkan. 2 hari ini di rumah saja. Jangan pergi kemana-mana. Boleh aku ke panti asuhan dulu? Menurutmu kamu masih punya hak menawar? Aku tahu, kamu istirahat saja. Tuan Muda Wijaya, saya rasa kata-kata Nyonya Muda tak bisa dipercaya. Kata-kata Alia Pratama, bisa dipercaya atau tidak, saya yang akan menilai. Bukan kau yang perintah. Ya, Tuan. Awasi dia baik-baik 2 hari ini. Jangan izinkan dia keluar. Ya, Tuan. Tuan Muda Wijaya. Tuan Muda, Anda baik-baik saja? Suaranya seperti dari dapur. Saya rasa kata-kata Nyonya Muda. Anda... Nyonya Muda Wijaya, sedang apa ini? Saya sedang membuat kue. Jika Nyonya Muda ingin kue, serahkan saja pada koki. Nyonya Muda Wijaya, Rasa yang saya inginkan. kue toko mana yang biasa? Nyonya Muda makan? Saya ingin makan kue buah toko di sebelah panti asuhan. Nyonya Muda ingin kue buah? Tuan Muda Wijaya, Nyonya Muda ingin kue buah. Jangan-jangan ini semacam kode? Dia ingin kue buah. Saat Kak Alia senang, dia makan kue maca. Nyonya Muda ingin kue buah? Kue buah! Rupanya dia tak senang. Saya sendiri yang pergi. Baik, Tuan. Keluarganya Wijaya. Begitulah menyenangkanmu. Raka Wijaya, ini bukan panti asuhan. Barang yang jatuh ke lantai. Tak perlu diambil untuk dimakan. Bukan untuk dimakan. Nggak perlu juga. Bibi Gunawan yang akan bersih-bersih. Bibi Gunawan, Wah, sayang sekali. Baru 2 suapan. sayangnya apa? Cuma kue. Beli lagi aja. Manis banget. Senangnya. Kuenya enak banget. Sayangnya apa? Aku jenguk anak-anak. Kok tiba-tiba boleh? Karena kamu makan kue buah. Jelek banget. Suamiku, gimana sekarang aku cantik nggak? Cuma lebih bagus. Sedikit dari yang jelek tadi. Suamiku, aku suka kamu kalau ngotot kayak gini. Ini, Kamu makan. Cepat makan. Raka Wijaya, tolong percayalah. Aku tak akan pernah menyakitimu. Tuan Muda Wijaya, kecurigaan terhadap Nyonya Muda Wijaya belum hilang. Mempercayainya begitu saja bahaya. Bila Tuan tak memikirkan diri sendiri, saya harus memikirkannya untuk Tuan. Langsung bertindak. Suamiku, terima kasih hari ini temani aku ke sini. Tenang saja, beberapa hari ke depan aku nggak akan kemana-mana. Seharusnya begitu. Aku paling nurut. Apa? Ada jejak Arga Santoso. Aku tahu. Kamu turun dulu. Ada urusan yang harus kuselesaikan. Kusuruh sopir jemput kamu. Beberapa hari ini, kamu baik-baik di rumah aja. Jangan kemana-mana. Oke, ngerti. Nyonya Wijaya, Tuan Muda Wijaya menyuruh saya antar Nyonya pulang. Bibi Gunawan, kenapa kamu di
Di sini apa? Nyonya Muda Wijaya, maafkan saya. Demi keselamatan Tuan Muda, saya terpaksa melakukan ini. Jalan. Berdasarkan data yang saya punya, Alia takut ular, dia punya masalah serius, klaustrofobia, cukup kunci dia di ruang gelap. Dia pasti akan minta tolong pada Santoso. Ini di mana? Gelap sekali. Katakan, apa hubunganmu dengan Santoso? Raka, bebaskan aku dulu. Ini gelap sekali. Aku takut. Kalau tidak mau bicara, tinggallah di sini selamanya. Kau sudah tahu. Asal kau mau jujur. Ya, Tuan Muda, saya segera ke sana. Kalau dia tetap tidak mau buka identitas, masukkan ular ke ruang gelap itu. Ya, Semua ancaman bagi Tuan Muda harus kuhilangkan. Info dari Santoso, hanya tipuan. Tujuan mereka sebenarnya menculik Alia. Tuan Muda, tanganmu berdarah. Kerahkan semua orang. Geledah seluruh kota. Kalau Alia tidak ditemukan, kalian akan mati bersamanya. Tapi, kalau Nyonya Muda kabur dengan Santoso, Bunuh Santoso, tetap bawa dia kembali. ya, Tuan Muda, lepaskan ular. Ular! Pergi! Raka, kalau kau pikir dengan cara ini, aku akan hubungi Santoso. Kau salah besar. Aku sama sekali takkan buka identitasku. Aku takkan sakiti anak-anak. Tuan Muda, Anda sudah 48 jam tak tidur. Bagaimana kalau pulang istirahat dulu? Nyonya Muda, kalau Nyonya melihat Anda seperti ini, pasti akan sedih. Masih ada 2 tempat lagi. Tetap cari. Sudah berapa lama Ibu Wang di keluarga Wijaya? Sudah 24 tahun. 24 tahun sudah cukup lama. Harusnya lebih tahu akibat menjadi pengkhianat. Saya tak paham maksud Tuan Muda. Apa maksudnya? Anda paham? Informasi bahwa Arga Santoso menangkap Alia Pratama adalah Anda yang menyuruh sebarkan mobil yang akan menjemput Alia Pratama. Saya yang menyuruh Anda atur, termasuk rute pencarian Alia Pratama. Kita lewati gudang Nanling 2 kali, tapi selalu diarahkan menghindarinya. Juga Anda yang menyuruh sopir hindari rute itu. Tuan Muda, saya... Masih ingin menyangkal? Tuan, saya salah. Katakan, di mana Alia Pratama? Alia Pratama? Tuan, hati-hati ular. Alia. Raka Wijaya, aku sungguh bukan bagian dari Arga Santoso. Percayalah padaku. Aku tahu kamu bukan. Meski ularnya tidak berbisa, tapi tubuh Nyonya digigit di banyak tempat. Beberapa lukanya cukup dalam, mungkin akan berbekas. Hubungi tim medis terbaik dari luar negeri. Jangan sampai dia berbekas luka lagi. Baik, Ilmu menghilang yang payah ini, Kamu sudah sadar? ada bekas lukanya tidak apa. Yang penting lukanya sembuh. Tak perlu hubungi tim luar negeri, borosan uang. Menurutmu, Wijaya butuh uang segitu? Wijaya memang tak butuh. Aku yang butuh? Raka, aku tak mau berutang budi padamu. Maksudmu? Aku tak mau berhutang padamu. Ulangi. Ulangi pun sama. Aku tak mau berutang. Main-main dengan anak yatim seperti aku, senang ya? Bikin bangga? Apa? Aku yang harus tanya. Kau yang kunciku di ruang gelap. Main-main dengan anak yatim seperti aku, sok peduli mau obati aku. Tetap kau, apa artinya? Kalau tak percaya, pergi.
pakai cara hina untuk kasih aku. Beres? Maaf. Itu salahku. Aku tak tahu Bibi. Dia akan... Dengan kesetiaannya padamu, tanpa perintahmu, mungkinkah dia bertindak sendiri? Raka, ayo bercerai. Oh, bukan. Batalkan kontrak ini. Jadi Nyonya Wijaya, terlalu berbahaya. Berani kau? Berani kau? Kalau terjadi lagi, nyawaku taruhan. Aku cuma ingin hidup tenang. Tak akan terulang. Tidak. Istirahat dulu. Bicara nanti setelah keluar. Tikus. Ada tikus. Tuan muda, Anda datang? Bagaimana rasanya dikurung di ruang gelap? Kalau digigit tikus, bagaimana rasanya dikurung di ruang gelap? Maaf, Tuan muda. Tapi, kalau terulang, aku tetap lakukan. Beraninya. Tuan muda, Nyonya muda mencurigakan. Tuan tak tega hadapi. Aku harus tega. Baru begini, orang di sekitar Tuan, semua aman. Dasar bandel. Kuasa yang kuberi terlalu besar. Mulai hari ini, kau pensiun. Pergi ke Panti Jaya. Menepilah. Tuan muda, 20 tahun di keluarga Wijaya, setia total. Tak pernah libur, hilang jati diri. Sekarang demi perempuan tak dikenal, kau usir aku? Tak pernah libur? Mulai sekarang, kau bisa libur terus. Hilang jati diri? Tak punya diri, berani ganggu Alia. Tuan, maksudku, Pergi dari sini. Tuan muda, perempuan tak dikenal, Ryan, Tuan muda, bantu Bibi urus pensiun dini. Atas jasanya, selama 20 tahun, tunjangan pensiun. Jangan kurang. siap. Tuan muda, bisakah Tuan hitung juga? Biaya pengobatan Alia, waktu dirawat, dan kompensasi moralnya. Buatkan daftar, suruh dia ganti rugi. Jangan kurang sedikit. Tuan muda, kamu mau demi Alia Pratama. Perempuan tak jelas asal-usulnya. Begitu padaku? Dia bukan perempuan tak jelas asal-usulnya. Dia istriku. Bukan! Awalnya kamu juga mengira dia maling. Makanya dengan kontrak pernikahan, kau tahan dia di sisimu. Untuk menciptakan kesan keluar. Dia cuman alatmu saja. Jadi, aku cuma alatmu. Ilmu menghilangkan payah ini? Bukan seperti yang kamu pikir. Kalau semua ini hanya kebohongan, maka akhiri saja. Kalau semua ini cuma dusta, akhiri saja. Alia Pratama, Tuan muda Wijaya, Alia Pratama memang tak pantas denganmu? Dimas Nugraha, antar Bibi Gunawan urus pensiun dini. Dilarang masuk keluarga Wijaya selamanya. Siap. Tuan muda Wijaya. Tuan muda Wijaya. Kamu mau usir aku demi perempuan baru 2 minggu? Dari keluarga Wijaya? Aku ini apa di matamu? Nyonya Gunawan, serahkan semua kunci. Milik keluarga Wijaya, tidak serah pun tak apa. Setelah malam ini, semua kunci dan sandi keluarga Wijaya akan direset. Tuan muda Wijaya, kamu akan menyesal. Akan kubuktikan padamu, di dunia ini, siapa yang benar-benar tulus mencintaimu. Hubungan kita sudah berakhir, apalagi yang kau mau? Alia Pratama, kamu kekanak-kanakan. Kontrak bisa dibatalkan. Cuma dengan merobeknya? Awalnya, kau cuma mau mengujiku. Sekarang sudah ada hasilnya. Aku bukan orang yang kau cari. Bisa lepaskan aku? Tidak. Ujiannya kurang banyak, atau lukaku kurang parah? Apa maumu? Penyiksaan berat? Cairan cabai? Atau bangku siksaan? Bangku siksaan atau cairan cabai. Tak perlu itu untuk interogasimu. Apa yang kau lakukan? Aku peringatkan, kalau kau berani macam-macam, di sini, Lalu, aku teriak, Mesum, mesum,
Alia Pratama. Maaf, aku gagal lindungi kau. Kalau kau pakai cara ini untuk menahanku, uji hubunganku dengan Arga. Aku kasih tahu sekarang, aku bukan milik siapa-siapa. Jangan uji aku lagi. Aku tak pernah mau uji kau. Kalau kau pakai cara ini, Ini ulah Bibi Gunawan. Akan aku keluarkan dia sebagai tanggung jawab. Raka Wijaya, begini aku sungguh pikir kau bisa cinta padaku. Tuan Muda, Bibi Gunawan suruh sampaikan ini. Katanya peninggalan almarhumah. Aku tak pernah mau uji kau. Ibu akan pergi. Nanti Bi Gunawan yang merawatmu. Di dunia ini, selain ibu, dialah yang paling menyayangimu. Tuan Muda, barusan Bi Gunawan berusaha bunuh diri. Tuan Muda, barusan Bi Gunawan berusaha bunuh diri. Apa? Tenang, Baginda. Beliau sudah kami larikan ke rumah sakit. Aku Alia Pratama. Alia Pratama. Raka Wijaya, aku tidak membohongimu. Aku benar-benar bukan orang Arga Santoso. Sebagai balasan atas panti asuhan itu, aku pasti akan menemukan Arga Santoso dan menyerahkannya padamu. Aku sudah muak dengan kehidupan bersembunyi seperti ini. Kapan bisa menguasai keluarga Wijaya? Agen itu memang bisa diandalkan? Aku sudah bersabar 20 tahun. Baru beberapa hari kau sudah gemetar. Kau yakin? Baik, Ada apa? orangku, Bisa menguasai keluarga Wijaya? Alia Pratama adalah agen itu. Apa? Pantasan waktu itu, saat janji bertemu agen. Yang datang adalah Alia Pratama? Lalu saat aku janji bertemu dengannya, keamanan rumah Wijaya sangat ketat, tapi dia tetap bisa masuk diam-diam. Kalau memang Alia Pratama, semua ini jadi masuk akal. Aku akan beritahu Kak Raka. Tanpa bukti, kau kira Raka Wijaya akan percaya? Lalu sekarang harus bagaimana? Misi baru. Bawa kepala pelayan keluarga Wijaya, Bi Gunawan, ke laboratorium Sari Barat. Permintaan terkabul. Kalau Bibi Gunawan ku bawa ke sana, bisa ketemu Arga Santoso. Operasi pasien berhasil, tapi karena lukanya di kepala, masih perlu pemulihan beberapa bulan. Tuan Muda, kenapa selamatkan saya? Diusir dari keluarga Wijaya. Lebih baik saya mati. Mau mati? Jangan mati di lingkungan Wijaya. Tuan Muda selalu begitu, mulut pedas hati lembut. Kalau tegas saya mati, kenapa repot-repot menyelamatkan? Saya selamatkan Anda. Untuk bertanya, dulu Arga Santoso mencuri semua barang peninggalan ibu saya. Pena perekam suara ini dari mana? Ini dari Nyonya Besar Wijaya. Beliau tahu rencana jahat Arga, tahu akan bahaya, jadi memberikannya pada saya dulu. Serahkan semua barang peninggalan ibu saya. Semua barang peninggalan ibu saya. Anda tidak pantas menyimpan. Jadi memberikannya pada saya dulu. Tuan Muda, itu kenang-kenangan dari Nyonya Besar untuk saya. Anda tidak pantas merindukannya. Hanya karena saya uji Alia? Itu semua demi kebaikan Tuan Muda. Nyonya Gunawan, Anda hanya pengasuh. Perhatikan ucapan dan perilaku Anda. Ternyata selama ini, di mata Tuan Muda, saya hanya pengasuh belaka. Saya anggap Tuan Muda adik sendiri. Diam, dari mana datangnya keberanian? Hingga begitu lancang, dia anggap diri Tuan keluarga Wijaya? Dimas Nugraha. Raka Wijaya, ini artinya dia sudah berkonflik dengan Bibi Gunawan. Bagaimana jika kulibatkan diri menculik Bibi Gunawan? Suruh dia menyelamatkan? Belum tentu dia mau. Lagi pula kondisi Bibi Gunawan begini. Jangan-jangan mati di jalan. Tidak. Aku cari cara lain saja. Tuan Muda Wijaya, Periksa semua aset Nyonya Gunawan. Jika bermasalah, Tuan Muda Wijaya, Sita, suruh orang awasi dia ketat. Jangan sampai dia kabur. baik. Kepala panti, apa ada cara tanpa menculik Bibi Gunawan, tapi bisa memancing Arga Santoso keluar? Anda saja tak punya ide? Tiba-tiba tanya saya mungkin, Wah,
hanya untuk balas budi padanya. Ini berhubungan dengan Anda dan Direktur Wijaya. Kenapa kalian tidak rundingkan bersama? Hubungan saya dan Raka Wijaya sudah berakhir. Menjebak Arga Santoso keluar, hanya untuk balas budi padanya. Kakak ipar tampan Kak Alia datang. Raka Wijaya datang, jangan bilang aku di sini. Alia, kau... Alia Pratama, sudah kuduga kau di sini. Tuan Muda salah dengar. Saya tadi mengingatkan. Hati-hati ada ambang pintu. Kau yakin tak melihatnya? Tidak. Dia tak datang. Tidak. Hei. Saya duluan. Syukur tak ketahuan. Astaga, haruskah aku culik Bibi Gunawan? Kalau Alia Pratama tahu demi wanita itu, dia pasti akan menyelamatkanku untuk mengambil hati Raka. Nanti kamu telepon Raka, bilang aku yang culik Alia. Tuan Muda gelap mata, demi wanita itu, dia pasti datang. Raka Wijaya, aku ingin lihat saat semua kebenaran terungkap di hadapanmu. Apakah kau masih membelanya? Tuan Muda, semua tempat Nyonya Muda sudah kami periksa. Sepertinya dia menghindari Anda. Berikan cuti untuk pekerja panti asuhan. Umumkan bahwa ada masalah perencanaan. Cita-citanya bangun panti. Sudah kami periksa. Baik. Baru setengah jam? Panti asuhan ini, Semua tempat Nyonya Muda. aku tahu. Aku cari dia. Masih pantaskah aku mencarinya? Aku cari dia. Cepat! Lekas, Ini... Jangan-jangan orang Arga Santoso sudah bertindak sendiri. Aku cari dia. Kenapa belum hubungiku? Tuan Muda. Tuan Muda! Proyek sudah berhenti. Nyonya Muda tak mungkin... Alia, kamu... Apa? Bibi Gunawan culik Alia Pratama. Bagus. Tunggu. Siapkan mobil. Baik. Tuan Muda Bibi Wang, aku dari rumah sakit. Mana mungkin mereka culik Nyonya Muda? Ini pasti jebakan. Aku tahu. Kok sepi sekali? Alia tak boleh terluka. Sepertinya gedung ini masuk. Kok sepi sekali? Kalian mau apa? Kalian mau apa? Kalian mau apa? Sebenarnya kalian mau apa? jangan banyak omong. Sudah kami beritahu Raka, dia bawa tebusan. Kalau tak datang, kami bunuh Sandera. Aku bukan lagi bendahara kepercayaan keluarga Wijaya. Diam dulu. Kalau begitu kubunuh kau. Kamu, Diam dulu. Aku bawa kau keluar. Nyonya, dulu aku sakiti kau. Kau masih datang selamatkan aku. Terima kasihnya. Nanti saja dibicarakan. Jika tidak segera pergi, akan terlambat. Tuan Muda, orangnya banyak. Terobos masuk mungkin susah. Bagi tim cari, ada jalan lain ke atas? Tempat semewah ini, kok sepi sekali? Masa sih? Banyak orang tak kau lihat. Banyak orang. Tolong tunjukkan identitas. Ini,
Benar, ini lencana Tuan Santoso. Tak disangka barang ini berguna sepanjang jalan lancar? Benarkah? Barang Arga Santoso, sebegitu bergunanya? Tahukah kau mengapa aku datang kemari? Ada orang menelepon, mengatakan kau diculik. Kau tahu aku cemas sekali? Raka. Tuan muda, akhirnya kau datang. Kau lihat kan, Alia punya kartu identitas Santoso. Dia orangnya Santoso. Di dunia ini, Tuan muda, hanya aku yang sungguh-sungguh mencintaimu. Kau? Jadi semua ini jebakanmu? Kau sengaja membuatku tahu kau diculik, lalu ajak Raka kemari, agar dia, lihat aku tunjukkan kartu Santoso, agar dia mengira, aku orang Santoso, benar? Memang, lalu Lalu ajak Raka kemari? kau punya kartu identitasnya, artinya kau orang Santoso. Tuan muda, lihat kan. Kali lalu kita kunci dia di ruang gelap, pun tak berhasil buktikan jati dirinya. Sekarang dia ketahuan. Barusan kau bilang, kau sengaja menjebak diri diculik untuk menarik Alia menyelamatkanku? Nah. Dan yang meneleponku mengatakan Alia diculik untuk menarikku keluar, itu juga kau? Iya, tapi Tujuanku hanya... Dia kabur, kejar dia. Mereka juga kau ajak ke sini? Bukan. Aku tahu Alia Pratama bekerja sama dengan orang Arga Santoso untuk menculikku. Makanya aku minta tolong menelepon Tuan. Tadinya bilang sengaja diculik untuk memancing Alia menyelamatkanku. Lalu bilang menemukan Alia Pratama bersama orang Santoso menculikku. Mana yang benar? Tidak, Tuan. Tuan harus percaya semua yang kukatakan benar. Tuan, Mulutmu cuma omong kosong. Pernyataanmu saling bertentangan. Kalau Alia benar orang Santoso, pernyataanmu saling bertentangan. Ambil risiko ketahuan untuk selamatkanmu. Tuan Alia sudah tunjukkan kartu identitas pihak Santoso. Kenapa Tuan masih membelanya? Dia datang untuk mencelakakan Tuan. Diam. Mulai hari ini, kau tak perlu kembali ke keluarga Wijaya. Ayo kita pergi. Jangan ada yang pergi. Tuan, jangan ada yang bergerak. Menyingkir. Bangun, kendalikan dia. Tuan, Tuan, mundur. Wah, bukankah ini kepala pelayan Gunawan? Yang selalu anggun itu? Nadia, maksudmu apa ke sini? Cuma pengasuh mendekati Kak Raka. Oh iya, kau memang tak rela cuma jadi pengasuh. Kau berani memukulku? Memukulmu masih murah. Hari ini kubicarakan sampai mati. Nenek tua sialan, kau berani-beraninya mendekati Kak Raka. Tak tahu malu. Sudah tua bangka. Masih mau merebut Kak Raka. Kubunuh kau. Cukup. Kenapa larang aku membunuhnya? Selama ini, Kak Raka selalu tidak mau menikahiku. Mungkin karena dia yang menghalangi. Dia ingin jadi Nyonya Wijaya. Cukup. Bibi Gunawan sudah ketahuan. Kita kehilangan kartu andalan terbesar. Bukannya kau bilang Alia adalah agen yang kau cari? Malah kau kirim banyak orang untuk konfirmasi identitasnya. Sekarang bagaimana? Alia ternyata bukan agen itu? Dia adalah... Aku seorang agen. Jangan lihat dulu. Biarkan aku jelaskan. Baik. Katakan, Aku seorang agen. Tugas yang kuterima adalah mencuri batu safir pusaka Wijaya. Tebakanmu benar. Sejak awal, tujuanku mendekatimu hanya untuk batu safir, tapi aku sungguh bukan orang Santoso. Aku juga tak tahu batu safir adalah sesuatu yang ibu pertaruhkan jiwa. bagaimana? Sekarang aku tahu. Kedepannya takkan kucuri lagi. Kau tak curi karena aku akan bangunkan panti asuhanmu? Kau tak butuh uang lagi? Bukan karena aku? Ya dan tidak. Jadi iya atau tidak? Iya dan tidak. Benar atau tidak? Ya. Dasar pengkhianat tak tahu balas budi. Nyalakan gelap. Oke, aku pergi. Kamu mau kemana? Bukannya kau yang suruh aku pergi? Aku berusaha keras menyelamatkanmu dari lab. Buat apa kamu pergi? Aku cari cara membuktikan identitasmu di depan Santoso. Buat apa kamu pergi? Apa katamu? Kira aktingmu hebat? Bisa bohongi semua orang? Dari awal aku sudah tahu kau mau curi batu safir. Jadi dari awal, kau tahu siapa aku? Lalu kenapa kau biarkan aku tetap di sini? Tak takut ku jebak? Kau takkan. Kenapa? Orang yang sungguh-sungguh mau bangun panti asuhan takkan berbuat jahat. Apalagi sampai menyakiti orang. Terima kasih ya. Terima kasih sudah percaya padaku. Selesai?
Aku tak berhutang apa-apa padamu. Oh, aku tahu. Jadi mau kulakukan pencurian? Santai saja. Aku bisa... Jangan lagi mencuri. Istriku tak boleh mencuri. Oke. Aku berhenti dari pekerjaan lama. Tak akan mempermalukanmu. Baguslah kalau begitu. Sekarang kau tahu siapa aku. Kau masih mau bantu bangun panti asuhan? Ilmu menghilang yang payah ini? Apa aku tak jelas? Atau otakmu bermasalah? Apa katamu? Kau istri Raka Wijaya. Kau tahu artinya istri? Tentu tahu. Tapi kan ini kontrak? Kontrak ya. Kontraknya batal. Kau biadab. Sekarang mengerti? Kau biadab. Coba ulangi. Kau kan tak cintaku. Masih saja menciumku. Bukannya biadab? Aku tak cinta kamu. Susah payah aku selamatkan dan bantu kamu. Maafkan kamu. Bukannya kau bilang kau takkan pernah mencintaiku? Kau jatuh cinta padaku. Memangnya? Tidak. Kau sungguh cinta aku? Kau ternyata suka cewek licik sok lugu yang kubuat buat itu? Raka, aku tak sangka kau orang sebodoh ini. Betul, aku sebodoh itu. Aku memang suka kamu. Cewek licik sok lugu yang aktingnya amburadul. Kamu bikin aku... Aku tahu kau Egen. 2 hari lagi bawa Safir untuk menukarnya. Atau aku umumkan ke seluruh jagat kalau Nyonya Wijaya adalah maling. Lihat apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Coba bohongi aku lagi ya. Ah, sungguh tidak. Cuma kepala panti bilang, proyek panti asuhan tiba-tiba dihentikan. Suruh aku tanya ada masalah apa? Tak ada, hanya sedikit kendala. Dimas Nugraha, proyek panti asuhan bisa dilanjutkan. Masih ada masalah? Sudah tidak. Jadi kita pasangan sungguhan sekarang? Sudah jadi suami istri? Masa masih pacaran? Kalau begitu bolehkan aku minta satu hal kecil? Katakan. Bisa kita jalan ke taman hiburan naik komedi putar? Iyalah, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Ah, sayang sekali kayaknya hari ini tutup ya. Kasian. Nggak apa, lain kali aja lagi. Tunggu. Tuan Muda dan Nyonya Wijaya, semua wahana di area taman sudah diperiksa dan aman. Silakan berdua masuk dan bermain. Tapi bukannya hari ini tutup untuk perbaikan? Taman hiburan ini hanya sebagian kecil aset keluarga Wijaya. Papan tutup itu dipasang hanya agar pengunjung lain tidak mengganggu Anda berdua. Jadi, silakan. Wah, kekuatan uang ya. Ayo kita foto. Wah, lucu banget. Baris 1 kursi 8. Baris 2 kursi 7. Baris 3 kursi 7. Baris 4 kursi 9. Jangan tampak seperti orang kampungan. Kewajiban seorang pria adalah membuat wanita tersayangnya bahagia. Jangan tampak seperti orang kampungan. Tapi aku memang belum pernah merasakan perhatian sebaik ini sebelumnya. Raka, aku tak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu, termasuk diriku sendiri. Boleh aku cium kamu sebentar? Sayang, nggak ada orang di sini. Boleh aku cium kamu sebentar? Alia nggak malu-maluin? Bangunkan dia 1 jam lagi. Asisten khusus Nugraha, keluar sekarang. Nyonya, ini Jaga baik-baik Raka. Bangunkan dia 1 jam lagi. Jika aku tidak kembali, tolong sampaikan padanya bahwa aku mencintainya. Bukannya kau bilang pasti datang? Kenapa belum datang juga? Bibi Gunawan cuma kepala pelayan. Demi dia, Alia sampai membuka identitasnya. Sekarang demi nyawa Raka. Bahaya apapun, dia pasti datang. Alia pertama, Bibi Gunawan cuma kepala pelayan. pembohong besar.
Kalian pria semua tertipu olehnya. Dasar perempuan hina. Akhirnya kau datang. Diam! Kau tak berhak bicara. Barang yang kau minta ku bawa. Bagaimana dengan yang ku mau? Kau bawa. Alia, kau memang benar. Pencuri batu safir. Sekalian suruh dia tangkap kalian. Silakan, kasih tahu dia. Sekalian suruh dia tangkap kalian. Cukup. Periksa safirnya dulu. Periksa sendiri. Kau pikir dia sekutumu? Alia, jangan coba adu domba. Sampai sekarang kau masih mau bongkar aku ke Raka. Bukan untuk khianati Tuan Santoso? Agar kau dapat peluang darinya? Jangan maju. Siapa maju ku bunuh? Alia Pratama bunuh aku. Identitas agenmu akan diumumkan online. Tidak takut akibatnya. Bagi Panti Asuhan dan Raka Wijaya, apa parahnya sekalipun. Akibat apapun, lebih baik daripada kau hidup, monster. Ku bunuh kau. Berhenti. Nyonya muda, cepat. Bawa pergi Arga Santoso. Dasar ku bunuh. Ku bunuh. Ku bunuh. Ku bunuh kau. Bibi Gunawan. Paman, nyawa ibuku belum terbayar. Mau kemana? Suamiku, kok bisa datang? Nyonya muda, Dasar ku bunuh. disampaikan langsung pada Tuan Muda. Aduh. Bibi Gunawan. Bibi. Kartu ini kucuri dari Arga Santoso. Semua berkasmu ada di sini. Dengan kartu ini, tak ada yang bisa ancamimu lagi. Bibi Gunawan, kenapa? Kau bukan... Nyonya muda, maafkan aku. Aku salah. Kaulah satu-satunya yang mencintai Tuan Muda. Bibi. Pingsan tapi tidak apa-apa. Alia Pratama sebaiknya. Urus dirimu sendiri dulu. Masalah kau bohongi aku. Bagaimana kau jelaskan? Hah? Dia kabur, ku kejar. Alia Pratama, kau tak bisa lari. Takkan luput dari genggamanku? Lo bukan.